warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi pertama kelas 12 semester ganjil bab 1 dengan judul berpikir kritis dan demokratis. Kita mulai dengan berpikir kritis. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis atau tafakkur? Pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses kegiatan otak atau mentality untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan bertujuan menganalisis sebuah anggapan. Dan hakikat berpikir kritis dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Ayat Al-Quran tentang berpikir kritis. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 190 dan 191. Terjemah ayat berkata, kita mulai dengan ayat 190. Inna sesungguhnya fi khalqi dalam penciptaan is-samawati langit wal ardi dan bumi wakhtilafi dan pergantian il-laili malam wan nahar dan siang la ayatin terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya terjemah berkata ayat 191. Alladzina yaitu orang-orang yadhkurunallah yang mengingat Allah qiyaman sambil berdiri wa qu'udan dan duduk wa ala junubihim dan atau dalam keadaan berbaring wa yatafakkarun dan mereka memikirkan fi khalqi tentang penciptaan is-samawati langit wal ardi dan bumi seraya berkata Rabbana ya Tuhan kami ma khalaqta tidaklah Engkau menciptakan hadza semua ini batila sia-sia subhanaka maha suci Engkau faqina lindungilah kami azaba dari azab annar neraka.
Selanjutnya hukum tajwid Quran Surat Ali Imran 190 dan 191. Quran Surat Ali Imran ayat 190-nya dulu. Inna, innya adalah gunnah karena huruf nun berharokat tasydid, membacanya dengan mendengung dan ditahan sesaat. In fi khalqi, fi-nya adalah mad tabi'i karena ya sukun didahului huruf berharokat kasroh, dibaca panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Is-samawati, isnya adalah alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu sin. Dalam hal ini alif lam seolah-olah hilang sehingga yang dibaca adalah huruf selanjutnya yaitu sin. Wal ardi, walnya adalah alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan alif berharokat, membacanya secara jelas. Wakhtilafi, la-nya adalah mad tabi'i karena huruf alif didahului huruf berharokat fathah, dibaca panjang selama 2 harokat. Il-laili, ilnya adalah alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu lam. Wan nahar, ha-nya adalah mad tabi'i karena huruf ha setelahnya bertemu dengan alif, dibacanya panjang selama 2 harokat. La ayatil liuli, tilnya adalah idgham bila gunnah karena huruf ta berharokat kasroh tanwin bertemu dengan lam. Dalam hukum ini harokat tanwin dilebur atau digabungkan dengan huruf setelahnya, jadi dibacanya bukan tinli tapi tilli. Lil albab, sebenarnya ada 2 hukum tajwid di kata ini, yaitu mad arid sukun dan qalqalah kubro. Nah, untuk penjelasan qalqalah kubronya, karena salah satu huruf qalqalah yaitu ba berada di akhir kalimat sehingga diwaqafkan dan dibaca secara memantul. Lil albab. Selanjutnya hukum tajwid dari Quran Surat Ali Imran ayat 191. Alladzina, di adalah mad tabi'i karena huruf ya sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh, dibaca panjang selama 2 harokat. Yadhkurunallah, nallahnya itu adalah tafhim karena lafaz Allah didahului huruf berharokat fathah, dibaca secara tafhim atau secara tebal. Qiyaman, ya-nya adalah mad tabi'i karena huruf ya fathah bertemu dengan alif, dibaca panjang selama 2 harokat. Wa qu'udaw, daw-nya adalah idgham bi gunnah karena dal berharokat fathah tanwin bertemu dengan waw, harokat tanwin dileburkan dan dibaca secara mendengung. Jadi bukan wa qu'udan wa, tapi wa qu'udaw wa ala junubihim. Nu-nya itu adalah mad tabi'i karena huruf waw sukun didahului oleh huruf berharokat dhammah, dibacanya panjang 2 harokat. Wa yatafakkarun, itu adalah mad tabi'i. Ru-nya wa yatafakkarun, ru dari kata wa yatafakkarun adalah mad tabi'i karena huruf waw sukun didahului oleh huruf berharokat dhammah, dibacanya panjang selama 2 harokat. Fi khalqi, fi-nya adalah mad tabi'i karena ya sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh, dibaca panjang 2 harokat. Is-samawati, isnya adalah alif lam syamsiyah karena alif lam setelahnya bertemu dengan huruf sin, alif lam dileburkan sehingga langsung masuk ke huruf selanjutnya. Wal ardi, walnya adalah alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan alif berharokat dan dibaca dengan jelas. Rabbana, na-nya adalah mad tabi'i karena huruf nun fathah setelahnya bertemu dengan alif, dibaca sepanjang 2 harokat. Ma khalaqta, kholaq adalah qalqalah sugro karena salah satu huruf qalqalah berharokat sukun yaitu qaf berada di tengah kalimat dan dibaca setengah memantul. Hadza, za adalah mad tabi'i karena huruf zal fathah setelahnya bertemu dengan alif, dibaca panjang selama 2 harokat. Batila,
batila ini disebut ikhfa hakiki. Sebenarnya ini kata ini itu nyambung dengan kata selanjutnya yaitu subhanaka. Makanya disebut ikhfa hakiki karena huruf lam berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf sin di kata selanjutnya. Nah, huruf tanwin disamarkan serta didengungkan selama 2 harokat. Subhanaka qalqalah subro, karena salah satu huruf qalqalah berharokat sukun yaitu ba, berada di tengah kalimat dan dibaca secara memantul atau setengah memantul karena terdapat di tengah-tengah kalimat. Fakhina, nanya adalah mad tabi'i karena huruf nun fathah bertemu dengan alif, dibaca panjang selama 2 harokat. Adaba, dha-nya adalah mad tabi'i sama dengan yang tadi karena huruf zal fathah setelahnya bertemu dengan alif. Cara membacanya sama, panjang selama 2 harokat. An-nar, mad arid lisukun karena huruf mad yaitu nun fathah bertemu dengan alif berada sebelum huruf yang diwaqafkan di akhir kalimat, dibaca sepanjang 2-6 harokat. Asbabun nuzul atau sebab-sebab Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini diturunkan. Jadi ini adalah sebab kenapa Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini diturunkan. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian orang-orang Quraisy ini mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab oleh orang-orang Nasrani, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi atau orang-orang Quraisy ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ayat ini mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, matahari, serta peredarannya, laut, gunung, pohon, buah-buahan, binatang, dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir dan kandungan Quran Surat Ali Imran 190 dan 191. Tafsirnya, Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Ulul albab atau ulil albab ini diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal dan memiliki 2 ciri utama, yakni zikir dan pikir. Jadi bukan hanya berpikir tapi juga berzikir. Buya Hamka pernah menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar melalui surat Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan ayat Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini adalah yang pertama, penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulil albab atau orang-orang yang berpikir dan berzikir. Yang ketiga, ulil albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Yang nomor 4, tafakkur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar dan semuanya bermanfaat. Selanjutnya nomor 5, tafakkur atau berpikir yang benar juga
meningkatkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Hadis tentang berpikir kritis. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Artinya, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Abbas. Hadis ini berisi tentang bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki kaum muslimin untuk memiliki budaya tafakur yang akan bisa mengantarkan kita kepada kemajuan, kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerapkan prinsip berpikir kritis. Islam menghargai manusia yang berpikir kritis, namun secara Islami, berpikir kritis bukan berarti berpikir bebas-bebasnya atau bebas tak terbatas, karena kemampuan akal manusia itu ada batasnya. Nah, pemikiran dan kebenaran berpikir manusia itu sifatnya relatif, karena kebenaran yang mutlak dan pasti itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada kutipan ulama fuqaha atau ulama-ulama fikih mengenai pendapat atau pemikiran. Pendapatku itu benar, tapi bisa saja salah. Pendapatan selainku salah, tapi bisa jadi benar. Manfaat berpikir kritis. Yang pertama, memiliki banyak solusi, jawaban, dan ide kreatif. Yang kedua, mudah memahami pemikiran orang lain. Yang ketiga, dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Yang keempat, akan lebih mandiri. Dan yang terakhir, sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Sekian materi hari ini. Terima kasih telah menyimak materinya. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan materi atau video pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.